Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita masuk ke materi berikutnya. Lentur murni, ya. Ya, jadi ini beberapa topik nanti yang akan dibahas lentur murni, kemudian deformasi lenturnya, regangan akibat lentur, properties dari penampang, kemudian gimana menghitung penampang transformasi, kemudian juga nanti pada penampang beton bertulang, dan beberapa contoh gitu ya. Jadi kalau dilihat ini ya gambar yang ini. Jadi kalau diidealisasikan seperti ini. Jadi tumpuannya tangan yang megang barbel itu adalah tumpuannya di titik C dan D. Kemudian beban barbelnya di ujung-ujung tuh di A dan B. Di sini bebannya simetris ya, masing-masing 80 pound. Kemudian jarak dari beban ke tumpuan masing-masing 12. Dan kemudian bentang tangannya adalah 26 inci. Nah, jadi seperti ini, simetris berarti reaksi tumpuan di titik C dan D juga sama ya, 80 pound. Nah, kalau kita gambarkan diagram momennya, atau dihitung dulu momennya, ya momen antara A dan C itu besarnya tergantung pada jaraknya ke tumpuan ya, berarti di A itu 0, kemudian maksimal di titik C itu adalah 80 kali 12 ya. 80 kali 12. Kemudian sama di titik D, maksimal momennya 80 kali 12, kemudian di titik B itu 0. Nah, kemudian antara C dan D momennya sama besar itu ya. Sebesarnya adalah 80 kali 12. Nah, kemudian kalau kita gambarkan diagram gaya gesernya, di titik di A itu ada gaya geser ke bawah sebesar 80. Kemudian di tumpuan gaya gesernya ketemu dengan reaksi tumpuan di C sebesar 80. Kemudian di situ kembali ke titik 0. Nah, kemudian kalau kita lihat di antara titik C dan D tidak ada beban, berarti gaya geser di situ adalah 0. Kemudian di titik D ada reaksi ke atas 80, kemudian geser ke kanan ke titik B, ketemu beban ke bawah 80 pound, kemudian dia kembali ke 0. Nah, kalau kita perhatikan dari dua diagram tadi, diagram gaya geser dan diagram momennya, ya, antara A dan C dan D dan B itu ada kombinasi antara momen dan gaya geser ya. Sementara bentang C dan D yang ada hanya momen gaya gesernya 0. Maka antara C dan D itu kita sebut dengan lentur murni ya. Dia hanya menerima beban lentur saja. Nah, kemudian bentuk beban lainnya di sini contohnya ada beban eksentrik yang bekerja pada klem ini. Jadi profil utamanya potongannya di C itu, kemudian ada klem. Di klem itu pada jarak 5 inci ada beban masing-masing sebesar 150 pound ya. Nah, kalau kita lihat berapa besar tegangan yang terjadi pada potongan CC. Nah, di sini kalau kita lihat gaya yang bekerja, di situ ada dua ya. Yang pertama gaya aksial. Gaya aksial itu berasal dari P sebesar 50 pound. Kemudian di situ juga ada momen. Momen ini berasal dari beban P yang bekerja dan memiliki eksentrisitas terhadap potongan C gitu ya. Jadi situ momennya adalah sebesar 150 kali 15. Sehingga tegangan di sini adalah kombinasi antara tegangan aksial dan tegangan lentur. Kemudian beban geser, gambar yang kedua ini. Beban geser definisinya adalah beban yang bekerja tegak lurus membatang ya.
Jadi saya rasa ini sudah jelas. Nah, kemudian kalau kita lihat dari strukturnya, selain gaya geser, pada batang AB ini itu juga bekerja momen. Ya. Momen besar momennya ya karena ini cantilever ya, di titik A itu 0, kemudian di titik B itu momennya maksimal negatif sebesar P dikali L. Sehingga kalau kita lihat berapa atau apa gaya yang bekerja pada potongan C ini, nah di sini kalau dilihat dari gambarnya, pertama di situ ada gaya geser ya, gaya gesernya besarnya adalah P ya. Nah, kemudian momen momen yang bekerja di titik atau di potongan C itu adalah yaitu sebesar berapa? Gaya dikalikan jaraknya dari P atau dari beban ini ke C. Kalau di situ gambarnya adalah X, maka momennya adalah P dikalikan dengan X ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ya. Saya rasa skip saja. Deformasi lentur, tadi akibat beban lentur tadi akan terjadi deformasi. Jadi kalau kita asumsikan momennya elemen positif dan tadi bebannya simetris, maka batangnya ini dia akan mengalami lebutan. Ya. Kalau diperbesar, gambar lebutannya akan seperti ini. Nah, kalau dia momen positif ya, momen positif artinya kalau kita tahu letak garis netralnya, maka di atas garis netral ini serat AB itu ya, serat AB dia akan mengalami tekan. Kemudian di bawah garis netral serat A aksen dan B aksen dia akan mengalami tarik gitu ya. Nah, kemudian selain itu kita juga tahu kelengkungannya atau kurvaturnya. Ya, jadi yang pertama kita tentukan dulu letak garis netralnya gitu ya. Kita tentukan letak garis netralnya, kemudian dari situ nanti bisa kita hitung tegangan pada serat atas dan serat bawah itu maksimal gitu. Dan kelengkungan. Nah, kelengkungannya bisa didekati dengan persamaan ini. Jadi regangan X itu sama dengan regangan maksimum ya. Regangan maksimum berarti regangan pada serat terluar. Nah, besarnya regangan itu sebanding dengan jarak dari titik yang kita tinjau regangannya ke garis netral. Jadi kalau kita buat persamaannya, misalnya di sini tertulis di situ regangan X itu sama dengan Y per C dikalikan dengan regangan maksimum. Gitu ya. Nah, ini gambarnya lebih jelas. Jadi ini misalnya ini gambar balok tadi pada arah memanjang. Kemudian kalau kita tahu misalnya letak garis netralnya di sini gitu ya. Di situ disebutkan tinggi garis netralnya C dari tepi atas. Maka gambar profil tegangannya ya. Gambar profil tegangannya itu ini ceritanya materialnya masih elastis ya. Jadi tegangannya berbanding lurus dengan jaraknya terhadap garis netral ya. Jadi semakin jauh dari garis netral, tegangannya akan semakin besar, ya maksimal pada serat terluar. Ya kalau kita lihat di sini persamaannya, kalau dari hukum Hooke tegangan itu adalah modulus elastis dikalikan dengan regangan. Kemudian dari persamaan sebelumnya tadi di sini ya disubstitusikan ke dalam ini. Tegangan adalah sama dengan Y per C dikalikan dengan modulus elastis dikalikan dengan regangan maksimum gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tegangan X adalah tegangan yang
kita hitung pada titik tertentu, misalnya di sini X. Nah, tegangan X ini akan berbanding lurus dengan tegangan maksimumnya tergantung pada jarak titik yang ditinjau terhadap garis netral. Jadi di sini tertulis ya, sigma X sama dengan Y per C dikalikan dengan sigma M. Y itu ya jarak dari garis netral ke tinggi atau titik yang mau dihitung tegangannya. C di sini tinggi garis netralnya. Dan sigma M yaitu tegangan maksimal, tegangan pada serat terluar gitu ya. Nah, kemudian ya kalau tadi disubstitusikan dapat seperti ini. Tegangan X sama dengan ya Y per C dikalikan dengan sigma M. Nah, dari persamaan lentur ya kita tahu tegangan itu adalah ya, dapat dari momen dikalikan dengan tingginya. Biasanya notasi Y ya, tapi di sini C. Momen dikalikan C dibagi dengan inersia, gitu ya. Tegangan maksimum ini, tegangan pada serat terluar, itu bisa dihitung dengan M, itu momennya, momen yang bekerja pada penampang itu, berapa besarnya. Kemudian C, ini tinggi garis netralnya, dibagi dengan inersia penampang, gitu ya. Nah, kalau disederhanakan, I per C itu adalah modulus penampang atau section modulus. Ya, I per C itu adalah section modulus, maka sigma M atau tegangan maksimalnya adalah momen dibagi dengan modulus penampang. Ya. Nah, tadi ada modulus penampang ada modulus penampang dan ada momen inersia ya. Berarti itulah section properties-nya. Jadi ini contoh kalau dia penampang segi 4 ya. Penampang segi 4, maka inersianya ya berarti 1/12 B kali H pangkat 3 gitu ya. Kemudian S itu adalah section modulus, tadi I dibagi dengan C. Karena ini segi 4 penampangnya simetris, maka letak garis netral itu kan sama dengan setengah dari H. Ya. C adalah setengah H, maka section modulusnya adalah 1/12 BH pangkat 3 dibagi dengan setengah H, berarti itulah 1/6 ya, 1/6 BH pangkat 3. Ya. Itu kalau dia penampang segi 4. Ya. Nah, untuk penampang yang lain, ya, untuk profil-profil yang lain, ya, misalnya di sini profil S dan W, gitu ya. Kalau baja, section properties-nya, kalau kita punya tabel baja, bisa langsung dilihat di tabel baja, gitu ya. Bisa dilihat di tabel baja, di situ disebutkan tinggi C-nya, kemudian inersianya, dan section modulus. Nah, di sini kalau kita lihat, karena penampangnya tidak simetris, satu penampangnya tidak simetris ya. Kemudian kalau mendatar itu kita sebut dengan sumbu X ya. Vertikal itu adalah sumbu Y biasanya. Maka inersia ya, inersia yang kita hitung terhadap sumbu X itu berbeda dengan inersia terhadap sumbu Y ya, tergantung posisi baloknya ya. Kalau posisi balok ini dipasang vertikal seperti ini itu biasanya yang kita gunakan adalah inersia X ya. Jadi terlentur terhadap sumbu kuatnya ya, sumbu kuat. Nah, kemudian kalau dia dipasang terbalik ya di posisi tertidur ya. Kalau ini I ya, kalau dipasang tertidur berarti seperti huruf H gitu. Maka inersianya juga akan berbeda ya. Jadi inersianya nanti dia terlentur terhadap sumbu lemah, maka inersia Y ya, inersia terhadap sumbu lemah. Nah, nilai-nilai itu bisa dilihat di tabel profil ya, kalau kita ada tabelnya. Ini contohnya ya, tabel profil dari ISC gitu ya. Ya, jadi kalau kita tahu tipe profilnya gitu ya. Ini S misalnya, S berapa gitu ya.
Kemudian di situ ada dimensinya, ada tingginya, tinggi total D. Kemudian di sini lebar sayap ya, BF. Kemudian tebal sayapnya adalah TF. Kemudian ada bagian badan itu tebal badannya TW, dan tinggi badan tentu selisih antara D dikurangi dengan 2TF ya. Nah, kemudian biasanya sisi-sisi profilnya itu ada tegak bulat itu ya. Nah, di situ sudah di dimensinya semua sudah disebutkan ya. Luas penampangnya ada, tinggi, lebar sayap, tebal sayap, tebal badan. Nah, di sini ada inersia dan section modulus serta Rx. Rx adalah jari-jari girasi ya. Nah, sini kalau kita lihat di sini ada dua ya. Ada dua inersia. Jadi di sini sumbunya kalau dilihat di gambar ini sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbu X berarti dia terlentur terhadap sumbu X, ya, berarti dia memutar sumbu X, jadi memutar ke sana, melentur terhadap arah memanjang, ya. Nah itu nanti section properties yang kita gunakan adalah IX, ya, inersia X dan section modulus X. Ya. Jadi kalau dia dipasang posisi balok yang berbeda, misalnya tadi ya, seperti huruf H itu, seperti huruf H berarti dia terlentur terhadap sumbu Y ya. Jadi dia memutar sumbu Y. Sehingga inersia yang kita gunakan adalah inersia Y dan SY. Jadi kalau kita lihat di sini jauh berbeda ya. Section modulus dan inersia arah sumbu X dan sumbu Y itu nilai sangat jauh berbeda. Ya. Jadi ini biasa disebut sumbu kuat, ini sumbu lemah. Ya. Nah, kemudian berikutnya setelah tadi tegangan, berikutnya yang biasanya kita hitung adalah kelengkungan ya, kelengkungan, kurvatur bendingnya. Itu bisa didekati dengan persamaan ini ya. 1 per rho. Rho itu adalah kelengkungannya. Di sini gambarnya ada kelengkungan itu, kelengkungannya diukur jaraknya terhadap garis netral. Ya. Jadi 1 per rho itu sama dengan ya, dia sebanding dengan regangan maksimal. Regangan maksimal berarti regangan pada serat terluar dibagi dengan jaraknya terhadap garis netral. Ya. Nah tadi tegangan maksimum berarti adalah sigma tegangan maksimum dibagi dengan modulus elastis. Ya. Jadi kalau diselesaikan ini sama dengan ya 1 per EC. Ya. Kemudian tadi momen tegangan dari persamaan lentur. Tegangan sama dengan momen dikali C dibagi dengan I. Ya. Jadi substitusi ke sini. Gitu. Sehingga kurvaturnya atau kelengkungannya itu 1 per rho sama dengan momen dibagi dengan I. Gitu ya. Ya, jadi itu tadi untuk balok terlentur. Kemudian kalau kita lihat contohnya, ya contoh seperti ini. Ini ada balok ya, balok profilnya profil T, ukurannya di situ sayapnya 90 mili, tebalnya 20. Kemudian badannya tebalnya 30 dan tinggi bagian badannya 40 mili ya. Baloknya balok cantilever ya. Kemudian di situ bebannya itu tidak ada, tapi itu sudah disebutkan momen yang bekerja maksimal adalah 3 kN ya. Jadi kalau di cantilever berarti momen maksimal di tumpuan di sini. Berarti itu momen di tumpuan. Besarnya 3 kN. Modulus elastis ya 165 GPa atau 165.000 megapascal MPa. Kemudian di situ minta
atau diminta hitung tegangan maksimum tarik dan tegangan maksimum tekannya. Pertama, dan yang kedua adalah hitung kelengkungannya ya, jari-jari kelengkungannya. Ya, jadi kalau kita balik ke depan, yang pertama diminta hitung tegangan ya. Tegangan tadi rumusnya sigma sama dengan momen dikali Y atau C dibagi dengan I. Momennya sudah ada di sini ya, 3 kN. Kemudian komponen kedua adalah C dan I. C itu adalah jarak dari garis netral ke tepi atas dan I adalah inersia. Nah, kalau kita lihat profilnya ini, profilnya seperti ini, T seperti ini, berarti dia tidak simetris ya. Tidak simetris. Pertama kita harus tentukan dulu letak garis netralnya ya, di mana ya. Kita tentukan letak garis netralnya. Setelah kita dapatkan letak garis netral, nanti kita bisa hitung inersianya. Oke. Nah, letak garis netral, di sini ada nggak ya? Ya. Ini persamaan yang digunakan ya. Letak garis netral itu bisa kita gunakan dengan prinsip statis momen ya. Kita gunakan prinsip statis momen. Jadi ya, luas penampang dikalikan dengan jaraknya terhadap titik referensi ya. Kemudian dibagi dengan luas penampang total gitu ya. Jadi gampangnya ini penampangnya kita bagi 2 ya. Penampang T ini kita bagi 2, misalnya dipotong di sini. Bagian 1 misalnya bagian sayap ini lebarnya itu adalah 90, tebalnya 20. Kemudian bagian kedua bagian badan ini lebarnya 30 dan tingginya adalah 30. Nah, misalnya referensinya ya terserah, masalah kalau kita gunakan referensi atau titik pengukurannya tepi atas ini, nanti semuanya itu ya dihitung jaraknya dari tepi atas ya. Kalau mau ditentukan dari tepi bawah juga boleh. Nah, misalnya kalau kita tentukan titik referensi tepi atas ya, maka Y itu sama dengan dia sigma atau berarti jumlah dari A1 dikalikan dengan Y1. A1-nya luas penampang 1 yang ini 90 dikali 20 ya. Ditambah dengan jarak titik beratnya ke tepi atas tadi, berarti itu adalah 20/2 ya. Kemudian ditambah dengan ya A2 luas penampang kedua. Luas penampang kedua itu adalah 30 dikalikan dengan 40. Kemudian dikalikan dengan jarak dari titik berat penampang 2 itu ke tepi atas, itu berarti 40/2, 20 ditambah dengan 20 itu adalah 40 ya. Kemudian dibagi dengan luas total. Luas totalnya itu adalah ya ini tadi ya, 90 kali 20 ditambah dengan 40 dikali 30 ya. Ya. Ya, jadi kalau di gambar ini ada agak bulat ya. Jadi kalau kita tidak tahu diameter ini ya diabaikan saja. Di sini di soal juga disebutkan neglecting the effects of fillets ya. Jadi yang bagian fillet ini, bagian yang bulat ini diabaikan sehingga luas penampangnya kita anggap dia persegi gitu ya. Jadi kayaknya sudah ada di sini. Nah, di sini dia ini hitung terhadap tepi bawah ya, tapi sama aja nanti. Hitung dia terhadap tepi bawah ya. Nah, di sini A1 dikalikan dengan Y1. Y1-nya ini 50
kemudian ditambah dengan A2, A2 ini dikalikan dengan Y2, kemudian jumlah totalnya adalah ya. Sehingga tinggi garis netralnya sigma A1Y1 tadi ditambah A2Y2 dibagi luas total itu adalah 38 mili. Itu diukur dari tepi bawah tadi ya, karena di soal ini dia referensinya tadi mengukurnya dari tepi bawah. 38 berarti letak garis netralnya itu masih berada di bagian badan ya, di sini. Nah, kemudian inersia, ya, menghitung inersia, ya inersianya ini berarti jumlah dari masing inersia 1 dan inersia 2, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dulu inersia 1 penampang ini, penampang segi 4 ya, lebarnya adalah 90, tebalnya 20. Nah, inersia dasar untuk penampang segi 4 kan 1/12 ya, 1/12 B dikali H pangkat 3. Jadi 1/12 B-nya 90 dikalikan dengan 20 pangkat 3. Gitu ya. Kemudian kalau kita lihat penampang 1 ini titik beratnya ya. Titik berat penampang 1 itu kan itu tidak berimpit ya. Tidak berimpit dengan titik berat penampang T-nya ya. Jadi titik berat penampang 1 kan di sini. Sementara titik berat penampang T ada di titik C. Jadi ada kopel atau ada eksentrisitas ya. Nah, kalau ada eksentrisitas nanti akan timbul inersia tambahan sebesar luas penampang ya, luas penampang A1 dikalikan dengan eksentrisitasnya ya, pangkat 2 gitu ya. Jadi ini dia ditambah A dikalikan dengan D kuadrat. D kuadrat adalah eksentrisitasnya. Jadi jarak dari titik berat penampang 1 ke ini ke C itu ya, itu berapa? Itu 22 ya, 22 kurangi dengan 10 ya. Ini kan ini 10 ya, kurang 20 di 12. Itu dari penampang 1. Kemudian penampang kedua ya. Penampang kedua ini 1/12 inersia dasarnya 1/12 BH pangkat 3 1/12 30 dikali 40 pangkat 3. Nah, kemudian ditambah ya sama juga dia karena dia titik beratnya tidak berimpit dengan titik berat penampang T, maka di situ akan timbul kopel moment. Itu besarannya adalah ini tadi. A dikalikan dengan D kuadrat. A-nya 30 kali 40 dikalikan dengan D. D kuadratnya jarak dari titik berat penampang C ke titik berat penampang kedua. Titik berat penampang kedua kalau diukur dari bawah itu 20 ya. 20, sini 20. Kemudian ke atas itulah 38, berarti selisihnya 38 dikurangi 20 itu adalah 18. Pangkat 2. Ya. Ya, intinya kita tadi ya kita menghitung pertama letak garis netralnya, kedua inersia penampangnya. Jadi inersia seperti ini. Nah, kemudian balik ke soal tadi apa yang diminta itu pertama tegangan ya. Tegangan maksimum tarik dan tekan ya. Nah, di sini karena dia momennya momen negatif berarti tepi atas itu dia akan menerima tegangan tarik ya. Tegangan tarik. Berarti tegangan tarik itu ada di tepi atas dan kemudian di tepi bawah ini adalah tegangan tekan maksimum. Ya. Jadi kalau kita gambarkan profil tegangannya, nggak ada di sini profil tegangannya. Jadi kalau digambarkan profil tegangannya, bisa nggak digambar ya? Sebentar. Seperti ini.
Ini garis netral. Ya, gitulah kira-kira. Berarti ini tegangan tarik maksimum di atas. Di bawah adalah tegangan tekan maksimum, ya. Nah, tegangan ya untuk tarik berarti apa tadi? Momen ya. Momen dikalikan dengan jaraknya ke tepi atas di sini. Apa notasinya? C misalnya. Dia dibagi dengan I. Ya. Momennya sudah ada ini 3 kN itu satuannya. Kalikan dengan jaraknya ke tepi atas itu adalah 22 mili. Kemudian dibagi dengan inersia. Ya. Tidak dapat tegangan tarik. Kemudian tegangan tekan, ya, tegangan tekan di bawah ini. Tegangan tekan di bawah sama tadi momennya tadi 3 ya, kN dikalikan dengan jaraknya ke tepi bawah sini. C2 misalnya. C2 itu adalah 38 ya. 38 nih. Kemudian dibagi dengan inersia. Ya, jadi itu untuk tegangan. Berikutnya yang diminta itu adalah kurvatur atau kelengkungannya. Ya. Kelengkungan tadi ya tinggal dimasukkan ke persamaan ya. Kelengkungan tadi separuh sama dengan momen dibagi dengan EI. Ya. Nah, ini satuannya harus disamakan dulu semuanya. Ya. Jadi separuh sama dengan momennya 3 kN dibagi modulus elastis. Ya, ini 165 GPa, gigapascal ya, gigapascal. Ya, ini harus diubah dulu ke ini kilonewton per meter kuadrat ya. Kemudian nanti dikonversi dulu ke kilonewton per meter kuadrat. Kemudian dikalikan dengan inersia. Dapat di situ ya ini jari-jari kelengkungannya adalah sekian ya. 47,7 meter. Jadi kalau dilihat yang mana jari-jari kelengkungannya, tadi gambarnya yang ini ya. Ini tadi. Ini dia terlentur terhadap momen positif ya. Yang tadi kan negatif, tadi tinggal dibalik saja. Jadi jari-jari kelengkungan itu diukur dari garis netralnya di sini. Kemudian R-nya itu ya. Kalau ini penampang yang kita tinjau ya, rho yang tadi itu sekian, yang 7,7 meter itulah dari garis netral ke atasnya, nanti dapat pusat lingkarannya, pusat sumbu putarnya gitu ya. Jadi ya melengkung baloknya kalau digambar full ya. Ini C gitu ya. Ini rho-nya gitu ya. Rho. Kemudian balok kalau digambarkan ekstrim dia terlentur seperti itu. Nah, ini jari-jari. Sana juga rho ya. Sana juga rho. Ini garis netral misalnya di sana. Susah gambarnya. Ya. Ini kalau momen negatif ya. Contoh ini kan momen positif ya. Ini momen positif. Di contoh ini kan momennya negatif ya. Momen negatif ya, berarti tinggal dibalik saja.
Nah, ini berikutnya contohnya seperti ini. Jadi ada profil dengan penampang U seperti ini. Ukurannya ada seperti itu. Kemudian terletak di atas dua tumpuan sederhana. Panjang total 550 mili gitu ya. Kemudian beban yang bekerja adalah beban titik. Beban titiknya simetris sebesar 10 kilonewton ya. Nah, diminta juga sama tentukan tegangan tarik maksimum dan tegangan maksimum pada bagian B dan C. Apa pada bagian B dan C? Ya. Jadi kalau ini karena dia simetris ya. Ini kan bisa kita hitung langsung ini. Reaksi tumpuannya berarti kan juga 10 ya di A dan di C. Kemudian kalau kita gambarkan diagram gaya gesernya, SFD-nya. Ya. Di titik A itu ada reaksi tumpuan ya, 10 kN. Kemudian antara A dan B itu tidak ada gaya. Nanti gaya geser adalah 10. Kemudian ketemu di B beban vertikal ke bawah sebesar 10 kN. Ya, berarti dia kembali ke 0. Antara B dan C tidak ada gaya, nanti gaya geser di situ 0, kemudian di C ketemu gaya ke bawah 10. Kemudian kembali di D ke atas 10 kN. Berarti ya antara A dan B itu gaya geser ini positif. Antara B dan C gaya gesernya 0, dan C dan D gaya gesernya negatif besarnya 10 kN. Kemudian momennya ya berarti momen maksimal di titik B dan di C ya besar adalah 10 dikalikan dengan 150 kN milimeter misalnya. Jadi kalau kita gambarkan diagram momennya seperti itu. Susah gambar pakai mouse. Ya seperti itulah. Ya. Ini 10 ya. 10 kali 150 mili. Nah, jadi kalau kita perhatikan antara di bentang B dan C itu yang bekerja hanya momen ya. Ya, gaya gesernya 0. Sehingga di sini dia terlentur, lenturnya adalah lentur murni. Ya. Sementara antara A dan B serta C dan D adalah dia terlentur kombinasi antara gaya geser dan momen. Nah, di sini diminta ya tegangan akibat lentur murni kan pada poin B dan C. Ya. Jadi caranya sama. Kita propertis penampangnya ini ya. Penampangnya itu ya berarti kita cari inersianya berapa ya. Nah, sebelum menentukan inersia kan kita harus tahu tinggi garis netralnya ya, maksudnya berapa ya. Ya, jadi kalau kita sederhanakan penampangnya ini misalnya dibagi 3, sana, ini bagian 1 ya, ini bagian 2, ini bagian 3, misalnya. Nah, kalau kita hitung atau kita bikin referensinya, kita lihat tepi bawah, berarti 0,0-nya di sini, misalnya. Ya. Ya kita coba hitung ya, berapa tinggi garis netralnya.
Berapa di situ? Sepuluh. Satu tambah dua tambah tiga. Satu. Satu. Lima. Sebentar. Berapa itu? Ini 35 tambah 10. 10. Ya, jadi tinggi garis netralnya, ya kalau sini dapatnya 25 ya, 25 mili dari tepi bawah. Ya. Dua lima. Ya. Dua lima. Nah, sudah. Berarti daerah ke tepi atas ya.
35 ya. Kemudian inersia, Y-nya sudah, berikutnya inersia. Inersianya ada 3, berarti inersia 1, 2, dan 3. Inersia 1, inersia dasarnya 1/12 dH pangkat 3, 10 kali 50, ya. Tambahkan dengan, ya. Ini penampang satunya, titik beratnya di sana. Oke. Jadi dari atas itu adalah 25, sehingga di sini eksentrisitasnya adalah sebesar 10 ya. Jadi luas penampang 10 kali 50 dikalikan dengan eksentrisitas pangkat 2, 10 kuadrat. Kemudian inersia 2-nya sama dengan inersia 1 gitu ya. Dan yang ketiga, yang ini, inersia dasarnya 1/12, 50 kali 10 pangkat 3, tambah luas penampang ini, kali titik berat penampang ketiga, sini, ya, 5, ya. Kemudian ke atasnya itu berarti 20, ya. 20. Maka luasnya dikalikan dengan 20 kuadrat. Hitung dulu. So. 10. Jadi kalau dijumlahkan total adalah 512
500. Ini adalah milimeter pangkat 4. Kemudian yang diminta tegangan ya. Ya, momen tadi diketahui momen maksimalnya adalah 10 dikali 150 ya. 1.500 kilonewton milimeter. Atau sama dengan 1.500 kali 10 pangkat 3 Newton milimeter. Jadi pelajaran. Ya, tegangan. Ya, ya, jadi gambar profil tegangannya. Itu. Jadi tegangan maksimal. Tegangan maksimal. Nah, momennya positif ya. Momen positif berarti tariknya di bawah. Yang maksimal tarik.
dan di atas adalah tegangan maksimal tekan. Oke. Nah, masuk ke persamaan tadi, tegangan ya, M C dibagi dengan I. Jadi untuk tekan ya, momennya 1500 kali 10 pangkat 3, nggak muat. Bisa. Nggak ada space lagi. Kan tadi 1500 kali 10 pangkat 3, tekan jaraknya di atas 35 dibagi dengan inersia 500 itu dapatnya berapa? Kemudian tegangan tarik 500 3 kali jarak di bawah 25 ya, bagi inersia ya. Hmm. Atas berapa? 102 4. Nah, ini satuannya ya. Sini sudah Newton milimeter. Ini milimeter, ini milimeter pangkat 4. Berarti Newton milimeter pangkat 2. Ya. Di satuan ini sini sudah MPa. Ya. Dan untuk tekan dibagi dengan jaraknya 25. Ya. Ini 3, ya, sekian. Di sini harus 2 ya. Harus 2 di sini. Ini tarik ini.
Ya, jadi ini jelas ya. Dia apa juga ada. Ya, baik. Kalau ya saya rasa itu juga jelas ya. Sederhana itu. Nah, kemudian tadi itu penampangnya homogen ya. Jadi dia hanya terdiri dari satu material. Nah, kalau dia penampangnya tersusun dari beberapa material atau penampang komposit gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat profil regangannya, ini profil regangan kompositnya. Ya. Jadi ini misalnya material satu ya, ini material yang kedua. Kalau komposit berarti yang berbeda modulus elastisnya ya. Pak, membedakannya lah modulus elastis. Nah, kemudian sama kita harus cari dulu garis netral penampang kompositnya. Misalnya di sini. Nah, kemudian kalau di situ dilihat profil regangannya ya, di garis netral regangan di 0, semakin jauh dari garis netral regangannya akan semakin besar. Nah, besarannya itu tergantung pada jaraknya ya ke garis netral. Itu adalah Y ya. Sini juga Y dan kelengkungannya. Ya. Nah, tetapi kalau kita lihat profil tegangannya, ya, profil tegangannya seperti ini. Ya. Jadi yang di atas ya, profil 1 misalnya atau material 1, tegangannya ya itu tegangan maksimal di sana. Ya. Tegangannya maksimal di situ. Ya. Besar tegangannya itu ya, itu sebesar modulus elastisnya dikalikan dengan regangan tadi. Ya. Hukum Hooke ya. Tegangan sama dengan modulus elastis dikalikan dengan regangan. Regangannya di sini besarnya adalah ini. Y dibagi dengan rho atau kelengkungan. Kemudian di bawah juga tegangan maksimal di sini. Itulah modulus elastis dikalikan dengan regangannya. Y per rho. Y-nya lah ke bawah. Jadi ini persamaannya. Tegangan 1, ya, sigma 1, modulus elastis 1, dikalikan dengan regangan X. Dan tegangan 2, ya, modulus elastis 2 dikalikan regangan X. Ya. Regangan X-nya itu besarannya sama. Y dibagi dengan rho. Ya. Ya. Jadi di sini apa? E1 epsilon X sama dengan E2 dikalikan dengan epsilon X. Ya. Nah, kemudian di sini ya, besar tegangan 2 ini ya. Besar tegangan 2 itu berapa? Ya karena ini tadi ngitungnya apa? Biasanya kalau penampang komposit ya, kalau dia masih dalam kondisi elastis itu
penampangnya ini kita jadikan dulu penampang transformasi. Ya. Jadikan dulu penampang transformasi. Jadi dia diubah seolah menjadi satu material saja. Ya. Jadi kalau ini E1, E2, gitu, kemudian dia diubah menjadi seolah-olah menjadi satu material dengan memiliki satu sifat material. Nah, biasanya ya dia diubah luasannya ya, ke luas ke modulus elastis yang besar ya. Jadi nanti ada rasio modulus elastis n ya, n itu adalah modulus elastis ya ini 2 dibagi dengan modulus elastis 1. Biasanya E2 adalah modulus elastis yang lebih besar. Ini. Sehingga untuk tegangan 1 ya, tegangan 1 tegangannya adalah sama dengan tegangan X ya. Sama dengan tegangan X. Kemudian tegangan yang di 2 ini pada penampang 2 itu adalah sama dengan berapa? Sama dengan E2 per E1 dikalikan dengan tegangan X-nya. Jadi ini tegangan 2 sama dengan N dikalikan dengan tegangan X. Di mana N adalah rasio modulus elastis dari penampang 2 dan penampang 1. Oke. Gampangnya contohnya seperti ini. Ya. Jadi ini ada penampang segi 4 nih. Terbuat dari 2 buah material, baja dan beras tembaga. Ya. Baja dia memiliki modulus elastis 29 kali 10 pangkat 6 ya, PSI. Dan beras 15 kali 10 pangkat 6 PSI. Nah, di sini dia memiliki masing-masing penampang luasnya. Untuk baja lebarnya 0,75, tingginya 3 inci. Kemudian tembaganya atau beras tingginya 3, lebarnya 0,4 ya, di kiri dan di kanan. Diminta ya, ini hitung tegangan maksimum. Tegangan maksimum di baja dan di beras atau di tembaganya jika momen yang bekerja sebesar 40 kPa. Ya. Nah, ini kalau kita lihat nih penampangnya ya, walaupun dia terbuat dari material tapi dia asimetris ya. Artinya dia penampangnya segi 4. Kalau segi 4 berarti apa? Garis netralnya pasti di tengah ya. Garis netralnya adalah di tengah sini. Di tengah penampang. Ya. Jadi tingginya dari tepi atas dan tepi bawah itu adalah 1,5 inci ya. Nah, berarti apa? Tegangan maksimumnya ada di tepi atas dan di tepi bawah ya. Nah, di sini tegangan maksimum. Nah, tegangan maksimum di baja, di sini itu kan akan berbeda nanti tegangan maksimum di beras atau di berasnya ya. Karena dia modulus elastisnya berbeda. Nah, karena ini asumsinya penampangnya atau sifat material masih elastis ya. Jadi kita gunakan sifat hukum Hooke tadi. Nah, luasan ini gabungan dari steel dan beras ini kita ubah menjadi penampang transformasi. Kita ubah menjadi penampang transformasi. Kita ubah luasannya menjadi misalnya bisa ini semuanya menjadi luas baja ya, atau luas beras ya. Nah, biasanya diubah ke apa? Beras. Beras ya, karena kalau kita lihat di sini ya, modulus elastis berasnya lebih kecil ya. Jadi luasannya semua nanti kita anggap dia menjadi luas beras atau luas tembaga. Nah, luasannya itu ya berbanding lurus dengan nilai N, rasio modulus elastis. Jadi nanti setelah ditransformasi, luas sisi kiri dan kanan ini, ya tebalnya
0,4, tingginya 3 ya. 4 kali 3. Nah, kemudian baja ini luasannya ditransformasikan ke luas bras. Berarti mudahnya agar ini tinggi tetap 3 inci, berarti lebarnya yang kita ubah ya. Berarti lebarnya adalah 0,75 dikalikan dengan N-nya. N adalah 29,6 dibagi dengan 15 di 10 pangkat 6. Ya. Jadi ya di sebelah itu ada. Di sini dia diubah ya. Semua luasannya menjadi luas tembaga ya. Jadi rasio modulus elastisnya ini 1,9333. Maka lebar bajanya itu ya 0,75 dikali 1,933. Kemudian total lebarnya adalah ditambah dengan 0,4 ditambah dengan 0,4 ya. Jadi lebar total penampang transformasinya 2,25, tingginya 3 gitu ya. Tingginya 3. Berarti apa? Tinggal kita ya garis netralnya ini bisa ditentukan gampang. Garis netralnya di tengah. Dan inersianya inersia penampang segi 4 ya. Inersia penampang segi 4 tadi sudah ditransformasi, berarti inersia transformasinya adalah 1/12 dikalikan dengan lebarnya, 2,25 dikalikan dengan I pangkat 3. Ya. Jadi ini. Nah, kemudian tegangan maksimum, ya. Tegangan maksimum berarti ya persamaannya tadi ya, tegangan maksimum sama dengan M dikali C dibagi I. M-nya 40 kip inci. Ya. C-nya sama tepi atas tepi bawah kali 1,5 dibagi dengan inersia. Inersianya adalah 5,063. Dapat tegangannya adalah 11,85 maksimal di sini. Nah, 11,85 itulah tegangan di bras ya. Tegangan di bras. Nah, di baja ya. Tegangan di baja berarti N kali ya. N kali tegangan di brasnya. N kali tegangan di bras. Berarti itu berapa? 1,933 kali 11,85. Ya. Jadi pada titik yang sama ya, pada tinggian yang sama, tegangan di sini besarnya berbeda dengan tegangan yang di baja ya. Jadi itu prinsip penampang transformasi. Nah, kemudian contohnya ini ya. Nah, ini balok penampang T ini, itu terbuat dari baja, modulus elastisnya adalah 200 GPa, gigapascal. Kemudian dia diperkuat ya. Diperkuat dengan menempelkan kayu ya. Kayu di sisi-sisinya sehingga nanti dia menjadi penampang komposit. Modulus elastis kayunya itu berapa? 12,5 GPa. Ya. Kemudian diketahui momen yang bekerja adalah 50 kN. Yang diminta ya, yang diminta di sini hitung tegangan maksimum di kayu dan di baja pada sisi atas. Ya. Ya, diminta di sini hitung tegangan maksimum dan tegangan baja, ya, tegangan maksimum di kayu dan di baja pada tepi atasnya. Berarti di mana? Tegangan di sini ya.
ya, tegangan di bagian bawah ini, sayap, profil sayap dari baja nih, ya, di tegangan di situ. Nah, di sini sudah dijelaskan cara penyelesaiannya, ya. Jadi pertama apa? Kayu ini, ya, ditransformasikan, ya, menjadi penampang transformasi, ya, bisa kayu atau Baja. jadi kalau kita gampangnya ya diubah ke profil apa, ke material yang modulus elastisnya rendah. Berarti apa? Baja, ya. Ya, Diubah menjadi kayu. Luasan baja diubah menjadi luasan kayu. Nah, berarti apa? Luasan kayunya tetap, ya. Apa? Ukuran kayunya 75 dikalikan dengan 300. itu. Nah, kemudian tadi sama dengan strategi sebelumnya, agar tingginya tetap, ya. Berarti kita ubah ke arah lebar, ya. Kita ubah ke arah lebar. Berarti lebarnya ini, lebar badan itu berapa? 20 dikalikan dengan N, ya. N rasio modulus elastisnya berarti berapa? 200 dibagi 12,8, ya. Jadi kalau kita gambarkan penampang transformasinya, penampang transformasi. Dikali 8. Ya. Ini lebarnya 28, tinggian tetap tinggi 20. Sitnya adalah 300. Nah, lebar sayapnya, ya. Lebar sayapnya adalah 200 kali 8, ya. N sama dengan ES dibagi dengan kayu itu 200 LPA, satunya sama, dibagi 12,58. Jadi 8, ya. 16, Pak. Sorry, 16, ya. Ya, Pak. Kali 16 semuanya. Ya, ini sudah ditransformasikan ke kayu, ya. Ditransformasikan ke penampang kayu. Oke. Ya, berarti sama dengan tadi, ya, dicari apa? Letak garis netralnya. Jadi berapa ini?
Ini perampang 1, 2, 3, 4 ya. Coba saja nih. Ya, mau dihitung referensinya di sini misalnya. Sini nolnya. Oke. Nah, ini enggak tahu. A1, Y1 tambah A2, Y2 tambah A3, Y3. Atau gini aja deh. Ringkas. Sigma dari I sama dengan 1 sampai 4. AI, YI dibagi dengan I. Ya. I-nya 4 ya. Jadi ya hitung aja nanti. A1 ya 200 kali 16. 32. 200. Y1-nya hitung terhadap tepi bawah ini 310. Ya. A2 ya A2-nya itu 300 dikalikan dengan 320 ya. Besar angkanya ini 96.000. Iya, Pak. Ini kali 20 ya. 200 kali 16 20. Y2 jadi punya ke bawah 150. A3 sama dengan 4. Itulah 75 kali 300. 2.500. Y3 sama dengan Y4. Setelah 150 kita dapat Y. Dapatnya berapa? 3, 4, 5, 99.
Ya, sudah dicek. Itu 5 lah. Biar enak. Ya. Dapatnya adalah ini. Ini inersianya. Wah, ini banyak angkanya besar. Inersia total aja deh. Jadi 199 ini 150 di sana. Itu ya. Ya. Inersianya bisa ya, hitung inersianya. Sama dengan sebelumnya ya. Ya, hitung dulu inersianya berarti inersia transformasi ya. Inersia apa? Nampang yang ditransformasi ke kayu. Yang kayak besar nanti. Nah, itu dihitung tegangan. Tegangan yang diminta tegangannya di sini ya. Tadi tegangan pada kayu dan baja pada sisi atas. Pertemuan kayu dan baja berarti di sini ya. Kita dikasih apa? Notasi A, B, C, D gitu ya. Ya kan? A, B, C, D kan tegangannya sama besar. Ya kan dia segaris, ya tinggi sama. Ya. Berarti di sini ya, di C atau di D itu nanti hitung tegangan kayu dan tegangan di baja, gitu ya. Hitung tegangan di kayu, dan tegangan di baja. Ya, jadi dengan sigma A itu kan sama dengan sigma B sama dengan sigma C. Ini untuk transformasinya ya. Jadi tegangan kayunya
yang di titik itu sama rumusnya M ya. Momennya tadi C itu kan jarak ke sini ya. Berarti berapa? 300 dikurangi dengan 199,5 100 ya, 100,5 ya. 100,5. C dibagi dengan inersia. Nah, inersianya ini belum selesai, nanti dihitung aja. Nah, dengan bajanya, ya, ini baja di sini. Sekarang N ya, N kali. 16 kali tegangan kayu. Ya, coba nanti di apa? Dituliskan aja. Ya, saya bentar lagi ada ujian ini. Ujian proposal, ujian tesis. Jadi mungkin saya cukupkan sekian dulu. Kemudian untuk apa ini? Untuk pemodelan analisis struktur. Ya, Pak. Ya, ini kita masih lanjut beberapa kali untuk hitungan manual. Tapi untuk persiapan menggunakan software-nya itu, ya. Di sini sudah saya taruh software-nya. Mana dia? Sini ya. Ini software-nya. Ini karena dia agak besar, jadi tolong di-download dulu ya. Tolong di-download dulu, dibuka. Ini ada tutorialnya. Coba dulu install ya. Kalau nanti gagal, misalnya kita install sama-sama ya. Ini agak besar, ini berapa giga? Saya lupa, 3 gigaan apa ya. Kalau di kelas saya kopikan ke flash disk, tapi ini nggak bisa. Ya. Ya, saya rasa cukup sekian dulu. Ini hadir semua ya. Ya, Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.